Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Langaran Pinata Permana, nomor absen 6. Saya Putra, Saya Ida Karintan Sandewi, absen 16. Saya Dika Tirsyah Jalsa Dewi, absen 24. Kami dari kelompok 6. Dalam video ini akan menjelaskan empat pilar kebangsaan. Yang pertama ada NKRI, Wawasan Nusantara, UUD, dan Pancasila. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Langaran Pinata Permana. Hari ini saya akan membawakan konsep 4 pilar kebangsaan. Konsep 4 pilar kebangsaan diperkenalkan saat Taufik Kemas menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR periode 2009 sampai 2014. Konsep ini dipandang sangat penting bagi Indonesia dengan heterogenitasnya yang kompleks dan potensi diintegrasi yang tinggi. Ketua fraksi Gerindra MPR kala itu Martin Huta Barat menyebutkan gagasan pilar negara kebangsaan Indonesia muncul untuk menjaga Indonesia agar tetap satu kesatuan berlandaskan Pancasila. Dalam sambutan buku 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, pimpinan MPR menyebutkan 4 pilar adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Nilai luhur itu adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Penyebutan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara menurut MPR tidaklah dimaksudkan bahwa 4 pilar tersebut memiliki kedudukan yang sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Dalam hal ini, posisi Pancasila tetap fundamental berbangsa dan bernegara. Menurut MPR, 4 pilar diharapkan dapat mengukuhkan jiwa kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme generasi penerus bangsa untuk semakin mencintai dan berkehendak untuk membangun negeri. Saya Suwartini akan menjelaskan tentang materi NKRI. NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri sejak dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh IR Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI menganut sistem republik dengan sistem deklarasi. Hal itu sesuai dengan pasal 18 UUD tahun 1945, di mana pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintah oleh undang-undang ditemukan sesuai unsur pemerintah pusat. Saya, Dika Tirsyah Jalsa Dewi, akan menjelaskan tentang materi Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar slogan, Bhinneka Tunggal Ika merupakan gambaran dari bangsa Indonesia. Adapun bina artinya pecah, ika artinya itu, tunggal artinya satu, sehingga Bhinneka Tunggal Ika berarti terpecah itu satu. Slogan tersebut memiliki gambaran yang sesuai dengan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Walaupun terpisah, masyarakat merupakan satu kesatuan, yakni warga negara Indonesia. Nama saya Vera. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pilar kebangsaan, yakni UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disusun rancangannya pada 29 April 1945. Untuk membuat undang-undang ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI sengaja dibentuk. Kemudian pada 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9. Mereka diketahui merancang Piagam Jakarta yang kemudian menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Baru pada 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat mengukuhkan pengesahan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila yang luhur tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Norma Konstitusi UUD 1945 menjadi acuan dalam pembentukan karakter bangsa.
Keberpihakan pada nilai-nilai luhur dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan pembukaan dan bahkan tidak mengubahnya. Ada 4 alasan komitmen untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, yaitu yang pertama, terdapat norma dasar universal bagi tegaknya negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, terdapat 4 tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, pembukaan UUD 1945 mengatur tentang ketatanegaraan Indonesia, khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Yang keempat, nilainya sangat tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia, sebab dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Saya Ida Karintan Sari Dewi akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta, yang artinya panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila, pada tahun 1945 tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dengan demikian, selanjutnya kami akan memaparkan penerapan nilai-nilai sikap dari Pancasila. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you, and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared.
It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you looking for. I hope it's not too late, I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie, don't know what I'd do without you looking for. I hope it's not too late. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Makes me wonder. Baby, how I need the love of you. Waiting at the doorstep, finally home. I hope it's not too late, I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you. Sekian materi yang dapat kami paparkan. Kami tutup dengan Para Sakti. Om Santi Santi Santi. Without you here, I'm not gonna lie,